Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Teknoforensik. Di sini saya akan mempresentasikan atau kami yaitu rencana bisnis thrifting hoodie yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas kuliah Teknoforensik. Yang disusun oleh Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana M. Tarmadoya, NPM 2113191073. Perkenalkan, nama saya Fernanda Tiwan Darus Santoso, NPM 21131911082. Perkenalkan, nama saya Dominikus Amital, NPM 2113191095. dan saya sendiri Muhammad Ilmi Fauji dengan NPM 21131191060. Nah, ini dia ada ringkasan eksekutif yang dimana perkembangan fashion di Indonesia terbilang sangat cepat dan tidak bisa dihindari. Mulai dari artis terkenal, pejabat, sampai masyarakat bisa menjadikan fashion sebagai bagian penting dalam kehidupannya. Untuk perkembangan fashion ini, pasalnya tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk membeli hoodie dari brand yang terkenal dan dijual dengan harga yang mahal. Fenomena ini membuat hoodie bekas impor atau hoodie bekas layak pakai menjadi salah satu solusi untuk orang yang ingin tetap tampil modis tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Peminat hoodie bekas juga semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi dengan tren thrift fashion, yaitu berburu hoodie bekas yang masih bagus dengan model yang beragam. Banyaknya influencer terkenal yang memiliki hobi membeli barang bekas membuat banyak orang tidak merasa gengsi lain untuk membeli dan memakai pakaian bekas. Selain itu, keberadaan usaha hoodie bekas dan juga lebih ramah lingkungan karena memanfaatkan barang yang masih tidak layak pakai. Dari analisis ini, pejuang usaha hoodie bekas memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan muncul ide usaha hoodie yang bekas yang diberi nama SLMN Thrifting Shop. Usaha hoodie bekas berkualitas ini diciptakan sebagai sumber penghasilan dengan cara produk berupa hoodie dan pakaian bekas. Dari hasil penjualan tersebut, diharapkan bisnis ini bisa menguntungkan satu sama lainnya dan juga bertujuan agar usaha hoodie bekas adalah mempermudah masyarakat yang ingin berbelanja pakaian berbagai model dengan harga yang murah atau miring. Usaha yang dijalankan juga akan menambah ilmu dan pengalaman kewirausahaan dan menjalankan bisnis dan menumbuhkan perilaku semangat wirausaha untuk mewujudkan tujuan thrifting shop, menyediakan fashion dengan harga yang sangat terjangkau dan pilihan fashion yang sangat bervariasi. Nah, selanjutnya di sini ada analisis industri yang dimana produk yang dijual oleh SLMN Thrifting Shop ini merupakan hoodie bekas sisa import. Sisa import ini adalah hasil dari luar negeri yang akan diimpor ke Indonesia. Hoodie bekas memiliki kondisi yang tidak mulus 100%, tapi banyak juga hoodie bekas yang masih terlihat seperti hoodie baru. Umumnya hoodie bekas hanya berjumlah satu buah. Hal ini membuat konsumen tidak mempunyai banyak pilihan ukuran maupun warna untuk model hoodie yang sama. Produk diperoleh dari e-commerce yang merupakan tangan pertama distributor barang-barang impor, sehingga produk yang dijual bisa mendapatkan harga murah. Produk hoodie bekas yang dijual juga sebelumnya sudah dicuci terlebih dahulu, sehingga hoodie bekas yang dibeli sudah siap pakai dan juga aman untuk dipakai. Selanjutnya, ini ada skala bisnis yang dimana target pasar hoodie bekas. Konsumen yang dituju untuk produk hoodie bekas adalah remaja sampai dewasa muda yang memiliki minat terhadap perkembangan fashion. Banyak mahasiswa yang ingin tampil modis, tapi tidak memiliki banyak uang untuk memiliki hoodie baru. Oleh karena itu, ini bisa menjadi alternatif, bisa menjadi solusi juga untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dominikus Amitoron tentang strategi pemasaran usaha hoodie bekas. Silakan untuk Dominikus Amitoron. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran usaha hoodie bekas. Jadi, strategi pemasaran ini merupakan suatu usaha harus dipikirkan secara matang, karena pemasaran yang bisa membuat produk yang terjual lebih banyak. Ada dua strategi pemasaran yang akan dilakukan untuk memasarkan produk dari SLMN Thrifting Shop ini. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah direct selling dan marketing media sosial.
Penjelasan strategi pemasaran yang diterapkan dalam usaha hoodie bekas ini. Yang pertama, direct selling. Penjualan produk akan dilakukan secara langsung di kios yang dibuka pada hari Senin sampai Minggu pada pukul 9 hingga 19 atau jam 7 malam. Di sini konsumen banyak yang merasa senang membeli hoodie secara langsung supaya bisa melihat kualitas dan kondisi dari hoodie yang dijual. Kemudian yang kedua ada marketing media sosial, yaitu untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Media sosial juga akan digunakan untuk keperluan pemasaran produk. Jadi SLM thrifting shop ini akan membuat akun media sosial. Ada Instagram juga yang akan digunakan untuk mempromosikan produk. Selain itu, akun Instagram juga digunakan sebagai katalog produk. Calon pembeli bisa melihat produk yang masih tersedia melalui akun Instagram. Selain itu, pembeli juga dapat membeli produk secara online. Banyak pembeli yang memilih belanja secara online karena dinilai lebih praktis dan mudah. Selain memiliki produk yang tersedia di akun Instagram, calon pembeli akan diarahkan untuk menghubungi admin melalui kontak WhatsApp juga. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan transfer uang melalui bank. Setelah bisnis mulai dikenal secara online, SLMN Thrifting Shop ini juga akan membuka toko online di e-commerce. Di sini ada analisis SWOT, usaha hoodie bekas. Jadi setiap usaha pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha hoodie bekas, maka dilakukan analisis menggunakan analisis SWOT. Berikut analisis SWOT hoodie bekas. Di sini ada strength atau kekuatan, yaitu ada produk hoodie bekas siap pakai dengan kualitas yang terjamin. Kemudian ada pelayanan terbaik untuk setiap konsumen, letak lokasi usaha yang strategis dengan akses transportasi yang mudah, maka dapat menjangkau pembeli. Kemudian ada ciri khas hoodie yang dijual adalah hoodie model kekinian. Berikutnya ada weakness atau kelemahan. Hanya tersedia dalam satu model, satu ukuran, dan tidak dapat restock barang. Produk yang dijual adalah pakaian bekas dengan kualitas yang sedikit menurun dibandingkan dengan pakaian baru. Berikutnya ada opportunity atau peluang. Belum banyak usaha sejenis ini di dekat lokasi usaha. Jadi banyaknya target pasar yang menggunakan Instagram sehingga usaha bisa dikenal secara luas. Yang terakhir, threat atau ancaman. Apabila persediaan dan pengiriman barang dari pusat mengalami kendala dan kemacetan, jumlah produk yang tersedia akan berkurang. Terima kasih kepada Saudara Dominikus Anditaron. Selanjutnya, analisis dampak resiko usaha akan dibacakan oleh Fernanda Dewa. Ya, di sini saya akan membacakan analisis dampak resiko usaha. Analisis resiko usaha ada antara lain kenaikan harga bahan baku di atas 25%, kenaikan upah tenaga kerja sebesar 30%, penurunan daya beli masyarakat, kerusakan mesin. Selanjutnya ada antisipasi resiko usaha, pembelian stok bahan baku dan bahan penolong, membuat kontrak dengan tenaga kerja, memperluas saluran distribusi pemasaran dan penekanan peningkatan kuantitas ekspor. Selanjutnya ada analisis keuntungan usaha hoodie bekas. Analisis usaha merupakan kegiatan perencanaan, memprediksi, dan mengevaluasi. Tujuan dilakukan analisis usaha adalah untuk menghindari kemungkinan buruk yang dapat terjadi saat usaha dijalankan. Analisis usaha juga dapat menggambarkan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis berikut analisa usaha dalam mencari keuntungan usaha hoodie bekas SLMN Thrifting Shop. Biaya tetap keterangan ada sewa tempat dan listrik, distribusi dan pengiriman, transportasi, tenaga kerja, internet. Sewa tempat dan listrik, biaya tetap adalah 300.000.
distribusi dan pengiriman ada 100.000, transportasi 50.000, tenaga kerja 300.000, internet 150.000. Total ada 900.000. Biaya variabel keterangan ada hoodie bekas, plastik pembungkus, dan handtag label pakaian. Hoodie bekas ada 100 unit, harga per piece-nya 130.000 dengan jumlah 100 pieces, berarti jumlah totalnya ada 3 juta. Plastik pembungkus ada 10 pack, harga per pack 38.000, jumlahnya 380.000. Handtag label pakaian 100 pieces, harga per pieces 200 rupiah. Total handtag label pakaian 20.000. Jadi total biaya variabel adalah 3.400.000 rupiah. Terima kasih kepada Fernanda Dewa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Akbar Tarumadoya dari total biaya. Total biaya dengan biaya tetap plus biaya variabel. Total biaya dengan 900 ditambah 500, total 4.300. Keuntungan, harga hoodie yang dijual untuk setiap pieces adalah Rp55.000. Diperkirakan Honest Thrifting Shop dapat menjual 100 pieces hoodie setiap bulan, sehingga pendapatan yang diperoleh adalah Rp5.500. Keuntungan sama dengan pendapat dikurangi total biaya. Keuntungan sama dengan Rp5.500 dikurangi Rp4.300. Jadi keuntungannya sama dengan Rp1.200. Jadi keuntungan yang diperoleh adalah Rp1.200 per bulannya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, SLMN Thrifting Shop merupakan bisnis fashion secara online dan offline yang membedakan SLMN Thrifting Shop dengan brand yang lain, yaitu terletak pada pelayanan yang diberikan. Di SLMN Thrifting Shop, konsumen dapat khususnya dengan memanfaatkan sosial media sebagai media pemasaran. Kelayakan suatu usaha dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan karena saling mendukung untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan. Yang lebih penting adalah dukungan biaya operasional untuk menjalankan usaha tersebut. Sebuah usaha didirikan untuk mencapai tujuannya, yaitu memberikan manfaat secara maksimal kepada pemilik usaha. Jika usaha tersebut telah memberikan manfaat, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Saran, mengoptimalkan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya, memperluas pemasaran dengan banyak membuka cabang, menambah barang yang lebih beragam dan tentunya up to date, mengamati perkembangan dunia fashion baik nasional ataupun internasional. Terima kasih kepada Saudara Akbar Tarumadoya. Sekian, itulah beberapa poin-poin untuk presentasi kelompok nanoprinsip ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.